perkalian pecahan desimal. Di dalam penyelesaian perkalian desimal dapat dilakukan dengan dua cara, teman-teman. Cara yang pertama yaitu kita mengubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, baru kita operasikan. Kemudian cara yang kedua yaitu mengalihkan langsung dengan cara bersusun. Dalam mengerjakan soal cerita matematika, ya, dalam penyelesaian soal cerita operasi hitung pecahan, maka silakan mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Kemudian menyelesaikan kalimat matematika. Dan yang ketiga, baru menjawab pertanyaan atau permasalahan yang ada pada soal. Langsung saja berikut contoh soal perkalian pecahan desimal. Siti membantu ibunya membuat kue kembang goyang. Siti membuat 2,5 adonan dan setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Berapa ons gula pasir yang dibutuhkan untuk 2,5 adonan? 2,5 itu 2,5 ya. Untuk penyelesaiannya, pertama menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Untuk kalimat matematikanya, Siti membantu ibunya membuat kue kembang goyang. Siti membuat 2,5 adonan. Dan setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Ya, 2,5 adonan, setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Berarti 2,5 ini kita kalikan dengan 0,35 atau 0,35 kita kalikan 2,5. Seperti ini. Setelah kalimat matematikanya jadi, kemudian kita selesaikan kalimat matematika tersebut. Kita kerjakan 0,35 dikali 2,5. Kita kali ini akan menyelesaikannya dengan cara mengubah bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 0,35 ketika diubah menjadi pecahan biasa, maka akan menjadi, perhatikan ini angka 35, kemudian di belakang koma ada 2 angka, maka per 100. Kemudian dikalikan, ini angka 25. Di belakang koma ada 1 angka, berarti penyebutnya per 10. 0,35 menjadi 35 per 100, 2,5 menjadi 25 per 10. Setelah menjadi bentuk pecahan semuanya, baru pembilang kita kalikan dengan pembilang, kemudian penyebut kita kalikan dengan penyebut. Pembilangnya 35 dikali 25 sama dengan 875. Kemudian penyebutnya 100 dikali dengan 10 sama dengan 1000. 875 per 1000. Nah, karena ini menyelesaikan perkalian pecahan desimal, maka hasil ini kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal. 875 per 1000. Maka nanti di belakang koma ada 3 angka. Seperti ini, 0,875. Nah, langkah kedua menyelesaikan kalimat matematika sudah selesai. Sekarang masuk ke langkah ketiga, menjawab pertanyaan atau permasalahan. Pertanyaannya, berapa ons gula pasir yang dibutuhkan untuk 2,5 adonan? Maka jadi banyak gula pasir yang dibutuhkan adalah 0,875 ons.
Pak Tagor rata-rata dapat menangkap ikan setiap hari 10,5 kg. Berapa kilogram hasil tangkapan ikan Pak Tagor selama 8 hari? Untuk contoh yang pertama, di hari pertama Pak Tagor dapat menangkap 10,5 kg. Di hari kedua ditambah lagi berarti 10,5 kg. Sampai di hari ke-8 Pak Tagor menangkap lagi 10,5 kg. Yang ditanya berapa jumlahnya? Nah, kalau dalam kategori soal seperti ini, maka ini adalah soal perkalian desimal. Jadi cara mengerjakan seperti biasa, berarti 10,5 kita kali dengan 8. Kita kali dengan cara menurun, 10,5 dikali 8. 8 kali 5, 40, kita simpan 4. 8 kali 0, 0 tambah 4, 4. 8 kali 1, 8. Di belakang koma ada satu angka, berarti komanya di belakang angka 4. Jadi jawabannya adalah 84. Hasil tangkapan ikan Pak Tagor selama 8 hari adalah 84 kg. Pembagian pecahan desimal. Sama halnya dalam perkalian teman-teman, dalam pembagian pun juga sama, ada dua cara. Yang pertama, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Kemudian kita operasikan. Cara yang kedua yaitu dengan cara porogapit. Dalam menyelesaikan soal cerita operasi hitung pecahan, ada 3 langkah yang harus kita lakukan, yaitu pertama, menuliskan kalimat matematika dari soal cerita, yang kedua, menyelesaikan kalimat matematika, dan yang ketiga, menjawab pertanyaan atau permasalahan. Lanjut pada contoh soal. Siti membantu ibunya membuat kue kembang goyang. Siti memiliki 1,6 kg tepung. Setiap adonan membutuhkan 0,2 kg tepung. Berapa adonan yang dapat dibuat oleh Siti? Untuk penyelesaiannya, pertama kita tuliskan kalimat matematikanya. Siti memiliki 1,6 kg tepung dan setiap adonan membutuhkan 0,2 kg. Maka 1,6 ini kita bagi dengan 0,2. Nah, seperti itu kalimat matematikanya. Masuk pada langkah yang kedua, menyelesaikan kalimat matematika yang sudah kita tuliskan, yaitu 1,6 kita bagi dengan 0,2. Caranya kita menggunakan cara pecahan desimal ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 1,6 kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini angka 16. Di belakang koma ada satu angka, maka penyebutnya adalah 10. 16 per 10 dibagi. Nah, ini angka 2. Kemudian penyebutnya, karena di belakang koma ada satu angka, maka penyebutnya adalah per 10 juga. 2 per 10. 16 per 10 dibagi 2 per 10. Kita tulis 16 per 10. Pembagian kita ubah menjadi perkalian. Kemudian pembaginya 2 per 10 kita balik menjadi 10 per 2. Nah, sekarang 16 per 10 dikali 10 per 2. Anak-anak, sekarang kita kalikan pembilang, kita kalikan dengan pembilang, kemudian penyebut kita kalikan dengan penyebut. Untuk pembilangnya, 16 dikali 10 sama dengan 160. Penyebutnya 10 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 20. 160 per 20. Pecahan ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara mencari faktor persekutuan dari 160 dan 20. Faktor persekutuan dari 160 dan 20 adalah 20. Maka 160 kita bagi dengan 20, hasilnya 8. Kemudian 20 kita bagi 20 juga, maka hasilnya adalah 1. 8 per 1. 8 per 1 itu sama saja dengan 8. Baiklah, langkah kedua, kalimat matematikanya sudah selesai kita kerjakan.
kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu menjawab pertanyaan atau permasalahan. Yang menjadi pertanyaan, berapa adonan yang dapat dibuat oleh Siti? Maka jawabannya, jadi adonan yang dapat dibuat oleh Siti adalah sebanyak 8 adonan. Ada seekor katak yang mampu melompat sejauh 2,4 meter dalam sekali lompatan. Jika katak tersebut telah menempuh jarak sejauh 64,8 meter, berapa kali katak melompat? Baik, jadi kataknya dalam satu kali lompatan mampu melompat sejauh 2,4 meter. Nah, sedangkan katak tersebut sudah melompat sejauh 64,8 meter. Pertanyaannya, berapa kali katak melompat agar bisa menempuh jarak 64,8 meter? Berarti di sini soalnya adalah 64,8 dibagi 2,4. Cara yang pertama, kita akan merubah desimalnya menjadi bentuk biasa, maka keduanya dikalikan 10. Kenapa dikalikan 10? Karena ada satu angka di belakang koma, sehingga menjadi 648 dibagi 24. Setelah ini, kita pakai cara susun panjang ke bawah, maka 648 dibagi 24. 64 dibagi 24 hasilnya 2, kita kalikan 2 kali 24 hasilnya 48. Kita kurangi, maka hasilnya menjadi 16. Nah, 16 dibagi 24 nggak bisa. Maka angka 8-nya kita turunkan menjadi 168. 168 dibagi 24 hasilnya 7. Kita kalikan 7 dikali 24 hasilnya 168. Kita kurangi, maka hasilnya 0. Jadi katak tersebut melompat sebanyak 27 kali sampai lompatannya berjarak 64,8 meter. Indra memiliki 7 potong tali pramuka yang masing-masingnya memiliki panjang 2,8 meter. Itu berarti 7 dikalikan 2,8. Jika tali tersebut akan dibagikan kepada 4 temannya, maka di sini kita menggunakan tanda pembagian ya. Dibagi 4 sama dengan, nah di sini baru kita bisa menghitungnya. Bunda akan menggunakan cara dengan menggunakan pecahan. Jadi 7 di sini, dia memiliki arti 7/1. Kemudian untuk yang 2,8, karena ada satu angka, artinya 28/10. Untuk 4 ini artinya 4/1. Kita hitung ya, 7/1 dikali 28/10 dibagi 4/1. Nah, kita tidak boleh lupa untuk membalik pecahan ini menjadi 1/4 ya. Maka 7/1 dikali 28/10 dikali 1/4. Di sini Bunda akan melakukan persederhanaan dari 28 dan 4. Jadi Bunda bagi 4 sama dengan 7, Bunda bagi 4 sama dengan 1. 7 dikali 7 per 10 atau 49/10. Berarti kalau diubah menjadi desimal yaitu 4,9. Atau ketika kalian ingin mengubah menjadi bentuk pecahan campuran adalah 49/10.